Ini bukan Pareto. Yang ini baru Pareto. Jadi apa bedanya? Mari kita bahas. Prinsip Pareto ini sangat populer karena seakan-akan kalau kita punya 10 tas kayak gini, kita harus nge-delete 8-nya dan cuma fokus ke 2 aja. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Karena sebelum kita bisa memutuskan tas mana yang ingin kita fokuskan, kita harus bisa mengkuantify dulu dampak dari tiap tas yang akan kita kerjakan. Untuk lebih gampangnya, kita coba cek tabel yang ada di sebelah sini. Ini adalah data penjualan dari sebuah toko elektronik di bulan Januari. Bisa kita cek kalau kita lihat dari jumlah barang yang paling banyak dibeli. Yang paling gede adalah baterai, kemudian dilanjut oleh lampu bohlam. Pertanyaannya, dengan data ini, apakah itu berarti kita cuma perlu fokus ke jualan baterai dan lampu aja? Mari kita coba lihat lagi, dan kali ini datanya dirubah dari jumlah transaksi menjadi jumlah keuntungan. Ya, ternyata apa Bapak Ibu sekalian, yang paling gede marginnya atau keuntungan kita, itu ternyata ada di penjualan kulkas. Sekarang kalau datanya kayak gini, kita harusnya fokusnya kemana? Mau fokus ke yang jumlah transaksinya banyak, atau mau fokus aja ke yang profit marginnya gede. Pareto itu sebenarnya cuma rule of thumb, jadi bukan matematika pasti. Di mana nilai Pareto itu dinamis, bisa aja 30-70 atau 10-80. Tapi yang jelas, menggunakan konsep ini itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kira-kira mana sih yang paling berpengaruh terhadap produktivitasnya kita. Dan produktivitas ini harus kita kuantifikasi dulu dengan menggunakan sebuah matriks. Kalau contoh yang tadi, itu kita bisa pakai matriks either transaksi atau keuntungan. Tergantung kebutuhan kalian itu seperti apa. Oh iya, dan juga ketika kalian menentukan prioritas, itu bukan berarti yang bukan prioritas itu kalian nggak kerjain atau kalian tinggalkan. Misal dari kasus toko elektronik tadi nih. Kalau kita cuma fokus ke 2 hal, either menurut transaksi atau menurut margin, ya jadinya bukan toko elektronik lagi dong. Malah jadi toko baterai dan bohlam atau toko kulkas. Tetapi sebagai seorang pebisnis atau pekerja, kita tuh harus ada juga yang namanya diversifikasi. Jadi siapa tahu kan, kalau sekarang itu yang paling gede atau yang paling laku itu adalah kulkas, atau bohlam, atau baterai, 2 tahun lagi gitu, atau 10 tahun lagi, jangan-jangan 2 hal itu udah nggak populer lagi. Yang populer adalah produk lainnya, yang hari ini itu mungkin ada di paling bawah gitu. Jadi tidak kita prioritaskan. Tapi ketika kita tahu Paretonya, ketika kita tahu mana yang berkontribusi paling tinggi, itu bisa menjadi salah satu strategi kita dalam menjalankan bisnis. Jadi misal tadi, kalau kita tahu ternyata yang paling gede pembelinya itu adalah bohlam dan baterai, ya kita bisa aja bohlam dan baterai itu bikin aja itu bukan barang yang mendatangkan untung. Jadi itu hanya barang untuk menarik orang-orang agar beli di toko elektronik kalian. Jadinya, ketika mereka datang, mereka kenal toko kalian, coba tawarkan produk lain. Jadi upsell dan cross-sell gitu. Nah itu mungkin bahasan di video yang lainnya ya. Tapi basically seperti itu. Jadi Pareto itu hanya digunakan untuk mengidentifikasi, bukan berarti cuman itu yang harus kalian kerjakan. Itu enggak. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi kuncinya tadi diingat-ingat, Pareto itu hanya ngebantu untuk mengidentifikasi. Itu bukan salah satu cara untuk mengeliminasi apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus nggak kalian kerjakan. Untuk itu, sebenarnya ada matriks lagi yang kita bisa lakukan, yaitu adalah metrik Eisenhower. Nah, mungkin kita akan bahas di next video kali ya. Jadi itu adalah tools yang bisa ngebantu kita untuk mencari tahu mana kira-kira hal yang harusnya kita kerjakan, mana yang kita harus delegasikan, mana yang kita harus postpone atau nggak lakuin sekarang, atau mana yang kita harusnya nggak usah dikerjain. So, that's it untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you guys on the next video. Bye.